Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, para ulama, habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Tanfidiyah dan Suriah, pimpinan daerah Muhammadiyah, para sepuh bini sepuh, semuanya yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Bapak Wali Kota beserta istri, Bapak Wakil Wali Kota beserta istri, Bapak-bapak pejabat beserta istri. Kenapa kalau nyebut suami, istrinya harus disebut? Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Seluruh warga masyarakat Madiun yang hadir di jalan apa ini Pak, Pahlawan Street Center, rahimakumullah. Beli sabun bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Madiun yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, mendengar istilah warung NKRI dan begitu luar biasanya karya pemerintah Kota Madiun hari ini dengan ada 6 prasasti agama yang dibuat di taman ini. Saya teringat kembali pengajian saya 2 minggu yang lalu di Banyuwangi ketika dihadiri bintang tamu Farel Prayoga. Saat itu selesai pengajian muncul berita di media sosial, judulnya sangat bombastis, Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Apa fakta sebenarnya yang terjadi? Saya pengajian bersama puluhan ribu orang, panitia menghadirkan Farel Prayoga sebagai bintang tamu. Saat Farel Prayoga datang, beliau bisa bersolawat. Selesai solawat saya tanya, Mas Farel, kamu bisa ngaji apa tidak? Sambil berbisik di telinga saya, dia mengatakan tidak bisa. Saya bilang, kenapa kamu nggak bisa ngaji? Kemudian dilanjutkan dengan nyanyi lagu favoritnya orang Madiun, Ojo dibanding bandingke. Selesai nyanyi, panitia datang membawa selembar kertas. Mohon maaf Gus Miftah, Farel Prayoga agamanya non-Islam. Karena panitia baru memberikan kabar agamanya non-Islam, sebelumnya saya bertanya bisa ngaji apa tidak. Saya bilang sama Farel, oh maafkan saya Farel kalau kamu non-Islam. Kemudian saya tanya, Farel agama kamu apa? Dijawab privasi. Saya bilang, Farel apapun agama kamu, tolong jadilah hamba Tuhan yang taat. Apalagi hari ini kamu terkenal, banyak rezeki, kamu harus banyak bersyukur. Saya bilang Pak Wali Kota, kalau kamu Islam, silakan kamu ke masjid. Kalau kamu Kristen, silakan kamu ke gereja. Kamu Hindu, silakan ke pura, dan selanjutnya. Begitu selesai pengajian, muncul amplifikasi di media. 1, Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Nomor 2, jawaban Farel keren, agama itu privasi. Pertanyaan kepada saya, apa pendapat Gus Miftah dengan pendapat orang yang mengatakan agama itu privasi? Saya jawab, saya menghormati orang yang mengatakan agama itu privasi. Tapi kalau saya pribadi, agama itu bukan privasi. Buktinya apa? Ada kolom agama dalam KTP. Kalau memang agama itu privasi, kenapa harus ditulis di kolom agama dalam KTP? Maka bagi saya, agama itu harus dideklarasi, sementara ibadah itu privasi. Coba ibu-ibu bapak-bapak lihat, dalam KTP-mu ada apa? Nama, alamat, kemudian agama. Anda orang Islam harusnya bangga dengan KTP-mu yang beragama Islam. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Anda orang Kristen,
Katolik nama Saverius, agama Kristen, silahkan dong Anda bangga. Maka dulu ketika Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo, Pak Maidi, ada pihak-pihak yang mencoba menghapus kolom agama dalam KTP. Kenapa? Karena dianggap diskriminasi. Pak Cahyokumolo Menteri Dalam Negeri tanya sama saya, gimana Gus? Saya tidak setuju. Kenapa? Karena kolom dalam agama itu identitas yang bagi saya harus dipertahankan. Contoh, ada orang kecelakaan di jalan ini, dia mati, mau diopeni pakai cara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang dilihat apanya? KTP-nya. Kan nggak mungkin dilihat dari wajahnya, oh ini Islam, ini kayak beduk, kan nggak mungkin. Maka saya menolak kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Pak Wali Kota setuju? Setuju. Kan lumayan Pak, bujang terus Pak. Ibu-ibu setuju? Oh tidak. Bapak-bapak setuju? Setuju, codot kok. Maka dalam persoalan ini saya pengen mengatakan, negara tidak pernah punya masalah dengan agama. Makanya kenapa amanat Pancasila mencantumkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mensyaratkan kepada kita bahwa semua anak bangsa wajib punya agama. Dan ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Madiun keren, semuanya dibuatkan prasasti di satu tempat, walaupun tempatnya sama dengan ruang yang berbeda. Maka saya sampaikan, ini harusnya menjadi sebuah kebanggaan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran. Makanya dulu Deddy Corbuzier tanya sama saya, apa pandangan Gus Miftah terhadap agama dan Pancasila? Saya jawab, saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan semua agama itu benar, titik. Itu salah. Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena kalau semua agama itu benar, titik, bahaya. Nanti Pak Maidi tiap hari bisa ganti agama. Hari Senin Islam, hari Selasa Kristen, hari Rabu Katolik, hari Kamis Hindu, hari Jumat Buddha, hari Sabtu Dharma Gandul, hari Minggu Gandul Mbah Darmo. Sehingga orang menyepelekan agama. Maka semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagaimana kemudian Al-Quran memandang? Jelas, faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur. Barang siapa mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah, dengan segala konsekuensinya. Maka Pak Maidi melihat taman ini, saya ingat dengan teori saya yang mengatakan bahwa Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar bangsa Indonesia ada 6 kamar. Kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini kalau orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, pasti tidak akan pernah terjadi masalah. Masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Maka saya bilang, orang Indonesia itu kalau tidak bisa akur hanya gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama, agamanya 2. Kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Makanya ibu-ibu hari ini jilbabnya putih seperti empret kaji. Bahkan Pak Wali Kota, burung gereja itu seringnya tinggal di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji jarang ke masjid, namanya hajingan. Maka mudah-mudahan ada prasasti Ka'bah di sini. Walaupun belum bisa melihat Ka'bah secara langsung, minimal punya motivasi untuk berangkat ziarah Makkah Madinah. Amin. Kebetulan saya pulang haji, maka Kota Madiun saya doakan semua warganya mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cangkem kurung rampung wis amin. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah haji dan umroh. Amin. Minimal sekarang lihat miniaturnya dulu. Toh kemudian yang Allah lihat itu bukan berangkatnya tapi niatnya. Kalau Anda kemudian hari ini niat Bapak Ibu punya uang 100.000, silakan berangkat ke bank. Buka tabungan haji. Begitu membayar 100.000, Anda dapat buku tabungan haji warnanya hijau, tulisannya labaik Allahumma labaik, gambare unta. Kan lumayan le, bayar 100.000 iso nyawang gambar unta. Terus bagaimana Gus? Ikuti prosesnya. Setiap bulan nabung, punya 100.000 bayar 100.000, 200.000 tabung 200.000. Nanti saya belum berangkat sudah mati, gimana Gus? Santai saja. Allah tidak melihat berangkatnya tapi lihat prosesnya. Makanya gue si Cahadroh lemu banget sapa kuwi? Iya kamu. Jenengmu sapa le? Koe. Polo. Elo. Hero. Hero. Niro. Umpamane Niro amangat kaji, nabung 100.000, ning yo kuwi ro. Wetengmu aja gede-gede. Ana penelitian di rumah sakit Yogyakarta ro. Wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik ro. Bau gede wetenge kan. Nek katanya sarungnya dibuka isine mung kaya pentil kuwi. Niro pengen berangkat haji, nabung 100.000 tiap bulan bayar. Lah mengke nganu Gus, kula dereng mangkat wis mati pripun ora apa-apa. Sing dipirsani Gusti Allah ora mangkate tapi niate. Mila begitu Niro mati sesuk takoni karo malaikat, Niro nggih kula. Kowe salat, kula salat. Pengajian ngaji, buktine kula lemu sanggon-nggon mangan. Kowe sedekah nggih. Kowe poso kadang-kadang. Terakhir Niro takon Niro, kowe haji, boten malaikat. Malaikatnya lah takon, lah ngapa ora mangkat kaji? Jawaban, ya salahmu malaikat, ngapa urung mangkat kau wis mau pateni? Karena apa? Perbuatan baik itu harus dibiasakan, disuasanakan. Syaratnya no telu nggih. Suasanakan, biasakan, ada tempat bertanya. Ini suasananya keren Pak Wali. Kasih suasana Ka'bah. Karena orang itu kadang-kadang apa? Berangkat dari suasana yang mendukung, dia bisa melakukan kebaikan. Makanya saya itu protes kadang-kadang, saya sama teman-teman konco-konco polisi, saya itu paling nggak setuju Pak, ono polisi tidur. Itu sejarah polisi tidur itu dari mana itu? Wis dalan mlebu kampung, ditolisi polisi tidur, dhuwure ono himbauan, awas ngebut benjut. Suasananya menakutkan. Masuk rumah data ditulisi awas anjing galak. Begitu assalamualaikum waalaikumsalam sing metu Niro, oh iki to asune. Suasananya menakutkan. Mlebu omah ruang tamu isine kalender bank tok. Ngetok-ngetoki utange akeh. Mbok yo mlebu ruang tamu suasana kayak masjid dikasih kaligrafi, kan keren. Sehingga suasananya asik, mutmainah, nyaman. Tapi saya pesan satu sama Bapak Ibu Madiun, kalau harus nulis kaligrafi di ruang tamu, tolong kaligrafinya yang pas. Saya pernah bertamu ke rumah orang, undang-undangnya adalah mulyone omah yen ono tamu, mulyone tamu yen di suguh. Milola ono tamu langsung disuguh Pak. Duwene wedang tamune diwedangi, duwene jarang tamune dijarangi, duwene sarapan tamune disarapi, duwene susu tamune di. Begitu saya disuguh mau makan, saya lihat kaligrafinya nggak tegel Pak. Isinya apa? Ya ayuhan nas kulu wasrobu wala tusrifu. Wahai para manusia, makan dan minumlah tapi jangan banyak-banyak. Kan modal. Disuasanakan. Makanya kenapa? Orang mau beribadah pakaiannya katakanlah kayak Pak Wali Kota, dibuat putih-putih, malah kayak Pangeran Diponorogo. Tapi kalau Ibu Wali punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Walaupun
Kumis itu sunnahnya dikerok, tapi nggak wajib. Nah, kalau jenggot kayak masih kayak saya dikit aja nggak apa-apa. Kalau kumis itu Pak Wali, itu sunnah dikerok. Tapi karena Pak Maidi identik dengan kumis, makanya kalau kampanye coblos kumisnya. Ini orang Indonesia tuh aneh ya, punya kumis nggak punya jenggot katanya kayak lele, punya jenggot nggak punya kumis katanya kayak wedus. Padahal morotuaku yo jenggoten yo kumisen, berarti morotuaku yo wedus yo lele ya. Jadi al-khamsatu minal fitrah itu 1 khitan, 2 motong kuku, 3 mencabut bulu ketiak. Jadi bapak-bapak nyuwun sewu turu cabuti kelek karo bojone itu hukumnya sunnah Bu, sunnah Rasul. Nanti Pak Maidi turu gini Bu Wali Kota teko cabuti kelek sunnah Rasul. Kemudian yang keempat mencukur kumis, yang kelima mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dewi. Gua malah niru makan ning salon. Arep ngopo ro? Cukur. Cukur apa? Disuasanakan. Lah, taman ini dalam rangka ikhtiarnya Wali Kota Madiun, pemerintah Kota Madiun, disuasanakan. Supaya apa? Supaya tergerak kita untuk berbuat kebajikan. Oh, delok Ka'bah langsung kelingan Mekah. Gayane niru selfie HP ini cross yang gaya roro. Disuasanakan. Kemudian yang kedua apa? Dibiasakan. Wong iso iki mergo biasa, Pak. Saya dulu karena pengajian pakai belangkon, pas saya ngaji di Eropa saya nggak pakai belangkon. Sama orang Eropa yang ditanyakan belangkonnya kemana, karena kemana-mana saya pakai belangkon. Saking identiknya Gus Miftah dengan belangkon, Muktamar NU di Lampung, saya diminta nyumbang untuk panitia muktamar, saya nyumbang 1 belangkon. Saya lelang, Anda tahu laku berapa Bu? 900 juta. Belangkonnya Gus Miftah disumbangkan ke Muktamar NU laku 900 juta. Padahal belangkon saya buat harga 90.000, saya pakai sudah 10 tahun, laku 900 juta Pak. Belangkonnya 900 juta, piye sarungi? Mau apa meneh isine Pak? Isine belangkon 900 juta. Maka gara-gara itu Pak Wakil Wali Kota, saya kemarin dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Kategori pertama, lelang belangkon termahal sedunia. Yang kedua, dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam, 22 tahun. Yang ketiga, selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk, 350 truk, gambar pantatnya truk wajah saya. Yang paling menyedihkan 1, mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya silipmu adalah rezekiku. Kenapa belangkon ini menjadi mahal? Karena kebiasaan dan identik dengan Gus Miftah. Makanya kenapa Pak Wali Kota, anak-anak lokalisasi saya biasakan untuk ngaji. Saya datangi mereka, saya bawakan mukena, saya bawakan sajadah, saya bawakan Quran, saya bawakan macam-macam, supaya terbiasa dengan amal kebaikan. Karena orang bisa itu karena biasa. Kemudian yang ketiga, adanya walijah. Walijah itu apa? Tempat bertanya. Makanya kalau kita diingatkan dengan lagu Joko Tingkir, Joko Tingkir itu sebenarnya orang biasa. Tapi karena manut dengan gurunya Kanjeng Sunan Kalijogo, punya guru, punya walijah, Joko Tingkir jadi orang besar, menjadi raja di Kesultanan Pajang dengan julukan Sultan Hadiwijoyo. Itu tadinya cuma pengembala, tapi karena punya walijah, punya guru, maka dia jadi orang besar. Hari ini viral lagunya Joko Tingkir, kontroversi, katanya menghina Joko Tingkir. Saya ditanya sama wartawan, benar nggak Gus? Itu lagu Joko Tingkir menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Emangnya salah ngombe dawet? Kalau ngombe dawet dianggap salah, awakmu di demo karo bakal dawet Jabung Ponorogo tak ada. Justru benar Bu. Kalau zaman Joko Tingkir tuh kalau minum dawet, karena zaman Joko Tingkir adanya mau kopi degan karo dawet. Sing salah kuwi Joko Tingkir ngombe boba, kuwi salah. Soalnya zaman Joko Tingkir urung ono boba. Apa meneh Joko Tingkir ngombe ciu, lah kuwi salah.
aneh. Gini lho, ben ra panas nyanyi sholawat Joko Tingkir tapi siirit diganti kebangsaan. Yo, shollu ala Nabi Muhammad. Kerja. Ramangan kowe. Pansan lemu kaya Niro. Mesti Niro iki sarunge gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalene. Shollu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli sabun di tengah kota. Mari ngaji dan bersolawat dari Madiun untuk Indonesia. Dari Madiun untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid
sop gandum sayure asem beto fatayat karo muslimat fatayat parfum muslimat balsem fatayat parfum muslimat balsem salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah kota Madiun ngundang Kusminta Pak Maidi lumayan gagah tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah bojone ora nambah-nambah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah min ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sekaliwat lawe jelantah sekorawon kurang uyah ampun banget kapan jomblo nikah pacar mawon jomblo boten gadah pacar mawon jomblo boten gadah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah dolan ning sawah atus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji oke rondo sing jaluk dirabi oke rondo sing jaluk dirabi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah gua belimbing buah pisang ibu-ibu raine glowing kakinya belang-belang gua belimbing di atas ketek raine glowing tungkae Pak Wali apa rumangsane wong wedok ki nganggo payung wedi panas ora wedi wedake luntur ta kadang-kadang nganggo batin wirai apa papan karambol jomblo-jomblo cah hadroh iki tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budak sing disayang matane ada jomblo di sini ditolak cintamu nih, santai, sholat istikharah. Kalau kamu punya dua pilihan, bingung nikah yang mana, sholat istikharah. Tapi saya ingatkan, sebelum sholat istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, wis mau istikharah ora ono sing gelem. Akhirnya gue nangis, nganggo kute Gus Miftah.
kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Muter. Santai, cinta ditolak, Samsudin bertindak. Oh, tenang. Pak Kiai, saya itu dilaporkan ke polisi, ke Polres Jakarta Selatan, gara-gara dianggap menghina dukun dengan pasal penistaan dukun. Gara-gara saya bikin podcast dengan Atta Halilintar soal perdukunan. Atta kan tanya sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Saya jawab, iya Mas Atta, kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Saya bilang, dukun itu nggak bisa apa-apa. Buktinya apa? Kalau memang dukun itu sekti, kudune dukun ki bojone paling ayu. Soalnya apa? Dukun ngedole pelet dan pengasihan. Tapi nyatane oke dukun sing bojone cangkeme mrongos. Berarti dukun ora sekti. Yo sama halnya lah, jangankan dukun, kayak Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ki iso nyambut gawe ora kok mergo iso ora. Mergo digawe iso karo Allah sing Maha Iso. Lah Allah ora ngersake ya ora iso apa? Apa? Supaya awake dhewe niki mboten sombong. Kula matur Pak Wali. Wong nyatane lah menungso niku iso, kudune guru ki anake paling pinter le. Wong guru pekerjaane minterke anake wong liya. Ning nyatane akeh guru sing anake goblok. Berarti guru ra iso apa? Lah menungso niku iso apa-apa kudune. Nyuwun sewu, dokter ki awake paling sehat. Wong dokter pekerjaane nyihatke wong liya. Napi nyatane akeh dokter sing lara. Kula duwe kanca dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, malah wonge budek. Kan ora iso apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa kudune polisi, koncone dhewe polisi niki omahe paling aman. Wong polisi pekerjaane ngamanke omahe wong liya. Ning ya ana polisi kemalingan. Bahkan polisi dhewe mboten aman. Buktine ana polisi ditembak polisi. Kan ora aman. Tapi wong Madiun ya sing fair. Saya tidak suka konco-konco kula bintara olahraga teng lapangan Yogyo. Mosok masyarakat bengok-bengok sambo. Ora kabeh polisi kelakuane kaya sambo. Piye-piye polisi niku penting. Jajal Kota Madiun di bawah Pak Wali Kota Pak Maidi. Sebulan rano polisi blas. Mesti okeh barang ilang, okeh perawan meteng. Mila nyuwun sewu, piye-piye tetap penting. Mong kula wingi pesan kali kanca-kanca pas kula ngaji kali Pak Kapolri teng Bojo teng Probolinggo. Kula matur, mong kula nitip pesen kali kanca-kanca polisi. Lah wingi-wingi polisi mengawasi masyarakat, hari ini masyarakat mengawasi polisi. Mila ditungake muga-muga polisi jujur. Polisi jujur mohon masyarakat terus mesti percaya. Apa meneh polisi ngapusi. Lah jujur kuwi ana loro. Siji jujur ayam, loro jujur kacang ijo. Bila dungake muga-muga Pak Polisi, Pak Tentara sehat, amanah bisa njaga Indonesia. Amin Allahumma. Niku wau kudu duwe walijah tempat bertanya. Sama hanya soal kerukunan. Kula duwe guru kula sinten? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kenapa kemudian perlu dibuat prasasti seperti Pak Maidi di tempat ini? Supaya kerukunan di Kota Madiun ini bisa terjaga. Bapak Ibu, nyuwun sewu. Lah Pak Maidi tindak teng pondok kula Pak Maidi. Kampung kula niku 60% Katolik. Kula wingi gawe kajian kebangsaan, kula ngundang Yeni Inka kali Deni Caknan sing parkir niku muda-mudi Katolik. Tapi jenengan pirsa, uang parkirnya dapat 150 juta. Yang menikmati siapa? Ya warga masyarakat kampung. Kidul omah kula niku pendeta. Utara rumah saya kuburan, dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Pak. Ya akur-akur mawon. Mila dibuat ini dalam rangka niku. Maka jangan salah, peresmian gereja di Jakarta Utara di Penjaringan, kenapa yang disuruh ceramah Gus Miftah? Itu acaranya peresmian, bukan sembahyangan. Saya diminta kajian kebangsaan di dalam gereja. Semua tokoh agama hadir. Begitu saya keluar dari gereja, diposting sama Deddy Corbuzier, satu hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali. Saya dicaci maki, Miftah kafir.
kok gampang men ngafir ke wong. Padahal wong kafir 70 tahun maca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Mosok kula bendina tahlilan kok diarani kafir. Alasannya masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya jawab, kalau masuk tempat agama ibadah orang lain dianggap kafir, berarti wong Jawa oke sing kafir karena biasa masuk candi Prambanan dan Borobudur. Kan goblok. Miftah kafir. Saya jawab, ora masalah, syahadat meneh. Gara-gara niku Bu Wali, saya itu dapat undangan untuk berbicara toleransi. Di mana? Di Los Angeles, Amerika Serikat. Yang ngundang siapa? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Disuruh berbicara toleransi. Diundang sudah setahun yang lalu. Wali kota Madiun baru saiki. Nah, saya berharap Pak Wali mudah-mudahan jadi monumen kerukunan dari Madiun untuk Indonesia. Nah, niki ono Muhammadiyah, niki ono NU. Dalam masing-masing kamar niku wau itu ada banyak ranjang. Kamar wong Islam ada banyak ranjang. Maka supaya Madiun pengen selamat, pengen nyaman, kembalilah ke ranjang masing-masing. Ojo turu ning ranjange wong liya, ngiler ning ranjange wong liya, bahkan ngompol ning ranjange wong liya. Ono NU Muhammadiyah, NU yo balik cara NU, Muhammadiyah cara Muhammadiyah. Lah wong NU kali Muhammadiyah niku lak bedane tipis. Wong NU senengane dawa, wong Muhammadiyah cendak. Ibu-ibu Madiun seneng sing dawa napa cendak? Dawa. Lah mosok NU Muhammadiyah bedane dawa karo cendak Gus? Nggih. Kula niku hafal, wong kula zaman kuliah manggone ning masjid wong Muhammadiyah, padahal mbah kula niku mbah NU. Kula niku duwe bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, duwe bapak namanya Kiai Muhammad Usman, duwe bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, duwe bapak namanya Kiai Muhammad Jalal Iman, Jalal Iman duwe bapak namanya Muhammad Karyonawi, Karyonawi duwe ibu namanya Nyai Madarum, Nyai Madarum duwe bapak namanya Kiai Ilyas, Kiai Ilyas duwe bapak namanya Muhammad Besari Ponorogo, Muhammad Besari Ponorogo duwe bapak namanya Anom Besari Caruban, Anom Besari duwe bapak Abdullah Mursad Teng Kediri, Abdullah Mursad duwe bapak namanya Pangeran Demang II, Pangeran Demang II duwe bapak namanya Pangeran Demang satu, duwe bapak namanya Susunan Parawaswara, duwe bapak namanya Panembahan Praworo, duwe bapak namanya Sultan Trenggono, duwe bapak namanya Raden Patah, duwe bapak namanya Prabu Brawijaya. Aku hafal nih, mbahku Ponorogo Muhammad Besari, mbah meneh wonten Caruban Anom Besari. Jadi kula niku Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Lah santri kula sing paling kathah Indo Pakistan, bapakne iblis, ibune setan. Lawang santri kula niku kathah preman, mabuk, moro-moro ning pondok wong tuane sapa kula ya ora ngerti, tapi ya tak tampa dadi santri. Dadi mbah kula niku sampai Sultan Trenggono NU. Tapi nyuwun sewu, zaman kula kuliah, mergo kuliah kula teng Yogya, saya beradaptasi dengan teman-teman Muhammadiyah. Kula manggon masjid wong Muhammadiyah, dadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Enten masalah ora. Kanca kula Muhammadiyah nganggo kunut, aku kunutan Muhammadiyah ora, ya ora apa-apa. Wong ana dalile dhewe. 4 imam madhab soal kunut itu terbagi 2. Syafi'i Maliki kunutan, Hanafi karo Hambali ora kunutan. Ya biasa-biasa mawon. Imam Hambali ditakoni, Imam, kula wingi subuhan, imame kunutan, kula mboten, wong kula nderek jenengan, kula kedah pripun? Dijawab sama Imam Hambali, makmum kuwi manut imam, imame kunut yo makmin ke ora apa-apa. Jajal wong Madiun, imame kunut, makmume ora. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Wa fina fi man afait, matamu. Salate rusak mung gara-gara kunut. Lah didelok bedane ya mesti beda. Wong tahiyat niku lho. Imam 4, tahiyat niku dhewe-dhewe beda kabeh. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah. Sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Imam Hanafi asyhadu alla ilaha illallah. Lane ngadeg Allah mudun pisan tok. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Imam Hambali
Setiap ketemu kalimat Allah tangannya ngadeg. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketemu kalimat Allah, tuwing 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 tuwing. Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya ubah ora mandeg. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Gus Miftah sing pundi? Kula nderek Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Umpama Pak Maidi melu Hanafi, tuwing tuwing ento. Bapak-bapak derek Hambali, Allah Allah tuwing 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 ento. Maliki wur 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 ento. Arepe ngene ento, ngene ngene ento, ngene 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 ento, ngene ngene ento, sing ra ento ngene ngene. Itu tahiyat opo iki? Kula mbiyen 4 tahun setengah, Pak, ning ngene Muhammadiyah niku. Dan nggak ada masalah. Masalahnya mung siji. Gara-gara aku melu Muhammadiyah, aku kuru, bobotku 40 kilo. Lah ngapa Gus Miftah melu Muhammadiyah kuru? Soalnya Muhammadiyah belas ra tau ana selamatan. Ora ana mangan-mangan belas kanca kula Muhammadiyah teng Yogyakarta. Akhirnya kula rabi karo wong NU, balik teng kampunge wong NU, masjide wong NU Pak Wali. Aku langsung lemu, bobotku 100 kilo. Lah napa melu NU lemu? Soalnya wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, mujahadahan mangan, manakipan mangan, maulutan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, ndelalah sing loro mati mangan meneh 7 dina nganti niru rupane kaya takir iku lho. Masa kerukunan yang Madiun ambiar hanya gara-gara beda NU Muhammadiyah. Satu lagi, Madiun itu kota pendekar. Saya pengen berita yang keluar dari Madiun itu berita pendekar yang positif-positif. Orang mau tawuran tok. Gini apa betul? Ya biasa mawon. Sing melu PSHT keren, melu Winongo ya ora apa-apa. Pagar Nusa ladeni, biasa mawon. Pagar Nusa ya ora apa-apa, Kerasakti ya apik. Lah napa to? Mung gara-gara silat awake dhewe malah padu. Pendekar itu siapa, Nak? Pendekar itu adalah pribadi yang terhormat yang lahir karena mampu menghormati orang lain. Jet Li niku master kungfu, ditakoni, Jet Li jurus nopo sing paling ampuh? Dijawab karo Jet Li, ratusan jurus yang sudah saya pelajari, tapi ternyata jurus yang paling ampuh adalah senyuman di bibirmu. Ayo jajal, saya hebat-hebatnya wali kota diperenguti bojone goblok dadak tak ada. Aku ya hooi Pak Wali. Wong wedok dilawan. Wong wedok karakternya siji Pak Wali. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul? Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya hijau. Sing jilbabnya putih insya Allah luweh parah. Jangan sampai kerukunan yang kita bangun dengan prasasti ini habisnya miliaran loh, Le. Jangan hanya menjadi simbol, tetapi betul-betul menjadi pemersatu bagi warga Kota Madiun, bahkan dari Madiun untuk Indo. Kami cinta tanah air Indonesia. Mula jawab Indonesia sing semaro. Indonesia. Kowe urung sarapan? Podo. Pokoknya ini pengajian paling sehat sak donya. Aku batin, bu programnya Pak Wali Kota supaya oleh sinar matahari atau karena kedua gak ada anggaran. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. Karyakan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salli wa sallim
kanggo jaluk donga wajan Quran ajan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim sholli wa sallim suasana panas putih-putih ngoten niki lak padha karo ngajeng lempar jumroh teng Jamarat minane kok. Nggih napa mboten? Pelatihan. Semoga-moga wong kene sok kowabe gampang ziarah makam Madinah. Amin. Nah, syaratnya napa supaya wong kene supaya pikantuk rahmate Gusti Allah? Akur rukun. Mila dipun ngendikaken Kanjeng Nabi, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu belum dikatakan beriman, mohon maaf, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Apa sih yang membuat kita tidak akur? Gara-gara beda pilihan. Yo dewe-dewe le. Kowe nganggo baju ijo kuwi, aku ireng, Pak Maidi putih. Cetha, bocah-bocah hadra nganggo baju ijo. Ngopo? Mergo duwene ya mung kuwi. Pak Maidi nganggo putih, senengane putih, kula ireng. Napa Gus lah seneng nganggo baju ireng? Karena saya sering mengatakan, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Nggih napa mboten? Buktine yang hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan yang putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Pengen pas raimu kebak panu? Ada cadro mesake lho, nabuh hadro panas-panas nganti raine ireng kabeh. Ora apa-apa li, muga-muga panas ning kene dadi wasilah ademe surgane Allah. Sesuk aku Pak Maidi mlebu surga bocah-bocah hadro sing awal. Ning ya kuwi, ning surga aku karo Pak Maidi kelon karo bidadari, awakmu hadroan tok. Keteplak. Ya wis, sesuk sing awal polisi karo Satpol PP karo tentara. Ning ya kuwi mau polisi karo Satpol PP tugase survei lokasi. Jadi surgane siap, kiai ini mlebu, polisi karo Satpol PP ini metu meneh. Lumayan lho Dan. Maka syarat pengen mendapatkan rahmat Allah kudu rukun. Lah, kula dikandani kali Habib Lutfi. Lah Indonesia niku pengen dihancurke, sing dihancurke napa? NU karo Muhammadiyah. Mila kula suwun teng Madiun, wong NU Muhammadiyah kudu rukun, akur. Beda tipis-tipis ya ora apa-apa to, NU dawa, adan, beradan puji-pujian. Muhammadiyah cendak, beradan ora puji-pujian. Ya ora apa-apa, wong cangkem-cangkeme dhewe.
Kula haji tahun 2015 jamaah kula Muhammadiyah teng Madinah ngomong ini, Gus, Mang Pirsani, niku lho, Madinah baradan mohon ra puji-pujian. Ngopo ning Madiun kok baradan puji-pujian? Kula jawab beda. Mekah Madinah urung adan, masjide wis kebak. Lah ning Madiun krungu adane susah. Nembe dagang ning kantor, mendodolan nembe tandur krungu adan dhuwur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa jawabane Bapak Ibu Madiun? Adan meneh. Ya padha karo ono Pak Bis Kotawi lho, lah bise rong kebak, kondektir bengok, lah kebak baru mangkat. Kaya ngono kok diributke. Kaya kula masang beduk, ana wong teko, "Ini masjid bid'ah." Kenapa masjid dipasang beduk? Tidak ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi. Delala kanca kula pendeta takon, "Gus, dilokke iki lho beduke." Lah terus pripun pendeta? Mbok sekali-kali masjid wong Islam niku dipasangi piano kaya gereja kula. Lah kula jawab, "Pak pendeta niki lucu. Masjid kok dipasangi piano, sandal wae ilang." Mila kula pasangi beduk karo maling-malingen beduke aku. Ya biasa-biasa mawon. Eno, dawa. Jumatan adan ping pindho, Muhammadiyah ping pisan. Yo ora apa-apa. Sing penting salat Jumat. Subuh NU dawa kunutan, Muhammadiyah cendak orang nganggo kunut. Tapi di bawah Pak Maidi, alhamdulillah sebagai wali kota, orang Madiun sudah tidak ada yang bertengkar gara-gara kunut. Betul? Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Madiun sudah jarang yang sholat subuh. Subuhan wis jam 7, sholli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Nah, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Syaratnya napa? Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sambel niku iso enak, soalnya napa? Bahan bakune beda, ditumbuk di tempat yang sama. Bahan bakune napa? Ono cabe, bawang putih, bawang merah, terasi, apa meneh? Uyah, micin. Ditumbuk di tempat yang sama namanya coba atau lemper, tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Cabai tetap menjadi cabai, garam tetap menjadi garam, terasi tetap menjadi terasi. Tapi karena mereka akun rukur, baunya nikmat, rasanya sedap. Baunya sedap, rasanya nikmat. Jajal jenengan bayangke, lak mangan sambel mau kletak dewe-dewe, lombok dhisik, bare berambang, terakhir terasi cangkemmu bengoren tak ada. Itulah indahnya perbedaan. Pelangi itu bisa indah. Kenapa? Karena berangkat dari warna yang berbeda. Suami istri bisa sakinah. Kenapa? Karena berangkat dari dua karakter yang berbeda. Maka saya kemarin nasihat pernikahan Yani Inka saya bilang, pasangan yang benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tetapi yang berusaha untuk saling mencocokkan. Karena pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wah, ngono kali. Dula mawon, wali kota karo wakil wali kota. Biasanya apa? Kok pecah kongsi? Wih, mesti ono sing salah. Muga-muga ning Kota Madiun akur terus. Amin. Tak wangi Pak Wali. Masa sanggon-gon pilkada mangkate bareng mulai dewe-dewe. Goblok kabeh. Sing akur-akur mawon. Muga-muga Kota Madiun dadi makmur. Amin Allahumma amin. Sudah jam 12:30 pengajian dianggap selesai. Awan selak ireng tak kandhani. Pun nggih. Dereng. Pun tunggu bareng-bareng. Sekali lagi mudah-mudahan kota kita Madiun dengan prasasti yang ada dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebagai simbol kerukunan, tetapi kita bisa mewujudkannya. Amin Allahumma amin. Sekitar malih maturun Pak Wali Kota dan semua Forkompinda, mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, karuniakanlah kepada kami rizkimu, anugerahmu, nikmatmu kepada kami semua ya Allah, sehingga ya Allah kami bangsa Indonesia ya Allah bisa menjadi bangsa yang akur, bisa menjadi bangsa yang rukun, bisa menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah bahwa yang benar itu benar, dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk mampu melaksanakannya. Tunjukkanlah kepada para pemimpin kami ya Allah bahwa yang salah itu salah ya Allah, dan Kau berikan kekuatan kepada mereka untuk meninggalkannya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb,
Siapapun yang hadir siang hari ini ya Allah dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat dan cita-citanya, Engkau kabulkan hajat dan cita-citanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian usai sudah kebersamaan kita di kesempatan pagi yang indah ini. Tausiah agama bersama Al-Mukarram Gus Miftah. Dan kami mohon berkenan Bapak Wali Kota Madiun bersama Gus Miftah dan juga segenap Forkopimda Kota Madiun untuk mengabadikan momentum kebersamaan kita yang luar biasa sekali pada kesempatan yang berbahagia ini bersama segenap masyarakat Kota Madiun yang siang hari ini tumplak blak ya, bersama-sama hadir di kawasan Pahlawan Street Center Kota Madiun. Insya Allah dalam pengajian akbar ini akan membentuk dan meningkatkan generasi Kota Madiun yang berkualitas, generasi Kota Madiun yang berani, rahmatan lil alamin. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu undangan sekalian, hati-hati ketika meninggalkan kawasan ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Cik, halo. Suwarga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane.
بلدي أنت باب الله متبلي باب دنياي وآخرتي يا رسول الله قل إلهي صلوا على نبي محمد Pak, komen di tulis komentar di mana aja kalian. Yo absen dulu, jangan lupa share, komen, dan subscribe. Mana coba tulis di kolom komentar. Mumpung belum saya itu tulis di kolom komentar. Lokasi di Madiun, Jalan Pahlawan.